Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator coding KA yang saya hormati, juga Kepala Sekolah SDN 1 Jaya Mekar yang saya hormati. Tak lupa Dewan Guru beserta jajarannya, juga peserta coding yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan implementasi real teaching di SDN 1 Jaya Mekar pada batch 3 kelompok C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hadir semuanya hari ini? Ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yuk, tepuk semangat. Sampai jumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, pertama, kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dengan bahasa sendiri. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memberikan contoh penerapan prinsip berpikir komputasional, baik secara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini disesuaikan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Coba apa saja yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan coding atau disebut juga AI ya. Contohnya kalian dalam menggunakan handphone. Nah, kalian pernah melakukannya membuat
editan ya, di dalam handphone mengedit wajah, atau perempuan dibuatkan pakai kerudung, pakai bondu atau lain sebagainya. Laki-laki misalkan diedit mukanya dirubah menjadi robot. Nah, itu ya yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan AI yang berbasis coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, coba menurut kalian apakah mesin bisa berpikir atau hanya meniru yang diperintahkan kita? Nah, pasti kalian menjawabnya mesin tidak dapat berpikir, beda dengan manusia ya. Mesin hanya bisa meniru apa yang diperintahkan manusia. Baiklah, sampai di sini kita fokus pada materi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pertemuan kali ini. Ada 4 hal ya secara ringkas yang akan dipelajari. Pertama, definisi berpikir komputasional. Yang kedua, prinsip berpikir komputasional. Yang ketiga, komputasional sebagai dasar coding. Yang keempat, aktivitas plugged dan unplugged. Poin pertama yang dimaksud berpikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan cara cerdas atau sebagai seorang detektif ya. Di dalamnya juga logis ya, bisa dimengerti gitu. Mungkin kalian pernah nonton ya detektif-detektifan di film. Ada detektif Upin Ipin atau film Sipa atau film lain ya gitu. Nah, di dalamnya ada berpikir kritis, cerdas dan logis. Nah, itu yang dimaksud berpikir komputasional. Apa saja bagian-bagiannya? Di antaranya memecahkan masalah ya. Masalah itu diselesaikan dengan cara detektif atau cerdas, cepat ya, dan tepat juga akurat. Nah, itu dalam memecahkan masalah. Tuh. Diusahakan masalah tersebut yang besar kita pecahkan menjadi lebih kecil dalam memecahkan masalah. Bagian yang kedua, mencari pola ya. Nah, polanya sebagaimana yang harus dilakukan. Contoh, kalau misalkan ada pola lempar balok ya. Pertama, seorang siswa melemparkan balok itu muncul angka 3. Siswa yang kedua di kelompok yang tetap ya, kelompok 1, muncul angka 1. Nah, kalau dijumlahkan di kelompok pertama itu adalah jadi 4. Datanglah yang kedua membawa balok dan dilemparkan. Ternyata yang dilemparkannya itu baloknya itu yang pertama kelompok 2 itu angka 2. Nah, datang lagi peserta kedua di kelompok 2 melemparkan balok dan memperoleh angka 2. Akhirnya sama-sama diperoleh 4 ya polanya. Kalau misalkan tadi contoh di memecahkan masalah, membuat kue contohnya ya, siapkan yang kecil dulu apa ya yang harus dipersiapkan untuk membuat kue. Nah, kalau misalkan contoh polanya seperti apa, yang penting sama hasilnya terkumpul bahannya kalau kategorinya dalam membuat kue. Bagian ketiga yaitu menyembunyikan hal yang tidak penting. Contohnya dalam tadi kue apa ya yang kurang penting? Misalkan kue setelah hasil buat mau diapain ya? Nah, itu kurang penting. Fungsinya kita fokus saja pada hal yang penting, maka hal yang kurang penting disembunyikan. Ini bagian yang ketiga di dalam definisi berpikir komputasional. Bagian yang keempat, membuat langkah-langkah ya.
Di dalam membuat kue pastinya ada langkah-langkahnya. Langkah awal apa saja? Misalkan kalian di dalam penyediaan bahan-bahannya apa saja dirinci ya, dari yang kecil hingga yang besar. Akhirnya sampai cara mengukusnya bagaimana yang baik dan benar, juga bagaimana itu mengemasnya supaya kelihatan lebih bagus. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu prinsip berpikir komputasional. Seperti tadi kalian ketahui, berpikir komputasional adalah sebagai detektif super pintar. Ya, ada 4 cara utama yang bisa dilakukan ya dalam prinsip ini, bersama dengan cara dekomposisi atau memecahkan masalah. Disahkan dalam memecahkan masalah itu masalah yang besar dijadikan menjadi masalah yang kecil. Tadi contoh di awal membuat kue, masalah yang kecil dulu dilakukan ya supaya cepat beres hingga akhir penyelesaian pembuatan kue. Nah, itu yang kedua. Setelah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola atau mencari hal yang mirip ya sebagai pengganti. Nah, tadi contoh di balok ada yang muncul 3 dan 1. Kelompok 2 muncul 2 dan 2. Nah, itu jadi tidak harus sama 3 dan 1 atau 1 dan 3. Nah, bisa dengan 2 dan 2 itu. Atau dalam membuat kue pun misalkan hal yang miripnya seperti apa. Nah, di dalam warna ya. Nah, kadang misalkan untuk pewarna tidak ada ya, diganti dengan yang lain, bisa dibuatkan dari bahan alami ya. Itu di dalam pengenalan pola, mencari hal yang mirip. Lanjut bagian yang ketiga dalam prinsip ya, itu abstraksi. Artinya fokus pada hal yang penting. Tadi pada penjelasan di atas sudah dijelaskan ya, abstraksi ini masuknya hal yang penting dulu, abaikan hal yang tidak penting. Tadi yang penting membuat kue ya. Yang kurang penting kalau mau belanja membeli bahan jangan dibeli ya. Usahakan belanjakan dulu hal yang mau dijadikan bahan kue. Tuh. Bagian ketiga ya. Lanjut bagian keempat, algoritma, membuat aturan. Nah, di dalam membuat aturan pasti ya tadi sudah dijelaskan, yaitu membuat langkah-langkah dari langkah awal hingga akhir. Misalkan di dalam membuat kue tadi, langkah awal apa, langkah kedua, ketiga sampai selesai. Materi ketiga pada pembelajaran kali ini yaitu komputasional sebagai dasar coding. Ya, tadi sudah kalian pelajari ya, berpikir komputasional itu adalah ilmu cerdas. Ya, kalau di sini berpikir komputasional itu adalah ilmu dasar ya sebelum mempelajari coding. Nah, contohnya seperti belajar membaca dan menulis sebelum kita bisa membuat cerita. Nah, itu yang dimaksud komputasional sebagai dasar coding. Jadi menulis dulu, membaca dulu sebelum membuat cerita. Lalu hubungan berpikir komputasional dengan coding coba apa? Bayangkan kamu ingin membuat game di komputer ataupun di tablet, di handphone. Nah, itu caranya bagaimana? Bisa dihubungkan ya. Nah, kalau tadi misalkan cara membuat kue atau apa ya, gamenya di dalam komputer atau di handphone, pasti berpikirnya secara komputasional dengan langkah itu rencana. Pertama,
kamu merencanakan memecahkan game menjadi bagian kecil. Misalnya membuat tokoh, juga membuat musuhnya, dan juga membuat skor itu di dalam game. Lalu mencari tahu aturan yang akan dipakai. Misalnya kalau musuh kena, apa dampaknya? Lalu skornya bagaimana? Apakah bertambah atau berkurang? Lanjut, tuliskan langkah-langkah secara berurutan dari awal sampai akhir. Ya, itu berpikir komputasional secara rencana. Bagian kedua, coding, itu menjalankan rencana. Kalian mengambil semua langkah dan aturan yang sudah dibuat, lalu ubah menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh komputer atau smartphone ya, yaitu dengan cara pengkodean. Lalu komputer akan membaca kode itu dan menjalankan game sesuai dengan langkah-langkah dan aturan yang sudah disusun. Nah, berdasarkan materi berikut dapat disimpulkan, jadi berpikir komputasional itu adalah cara kita menyiapkan otak untuk memecahkan masalah. Sedangkan yang dimaksud coding adalah cara kita untuk menyuruh komputer atau perangkat lain untuk melakukan apa yang sudah kita pikirkan. Kalau kalian bisa berpikir komputasional dengan baik, maka coding akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ya, aktivitas berikutnya kita akan mempelajari tentang plugged dan unplugged. Ya, artinya dalam berpikir komputasional ada dua cara loh yang seru, yaitu plugged dengan menggunakan komputer, unplugged dan tidak menggunakan komputer. Nah, hal ini akan kita lakukan dengan cara praktik ya, membuat game, dan kelompok yang lain akan membuatnya dengan cara tidak menggunakan komputer. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Dalam kegiatan refleksi kali ini kalian belajar membuat game ya, atau berpikir komputasional secara plugged. Dan ada juga di antara rekan kalian yang menggunakan unplugged, yang tidak menggunakan komputer. Nah, ini ya. Juga ada kuis ya yang akan kalian kerjakan dalam kegiatan refleksi kali ini. Selamat menyelesaikan ya. Semoga menyenangkan. Sambil kalian belajar membuat game di Scratch ya, kalian simak tutorialnya. Membuat game gurita dari tutorial dengan coding Scratch. Nah, ini adalah game yang disukai. Oke, kita buka dulu website Scratch, lalu klik ideas atau tutorial, sama ya. Scroll ke bawah, pilih yang gambar gurita, make a chase game atau game kejar-kejaran. Nah, untuk pemula, ikuti saja tutorialnya persis ya. Ini ada download PDF coding cards untuk guru atau PDF educator guide tahap-tahapnya. Nanti untuk guru atau orang tua bisa mendownload ya. Kalau anak-anak atau mau trial langsung di website, klik saja try tutorial. Nah, tampilan tutorial akan seperti ini. Kalau pakai Scratch yang online, video pertama menggunakan petunjuk pertama menggunakan video. Tapi kalau Scratch-nya desktop yang offline tidak ada videonya. Nah, kita video untuk melihat mau bikin apa sih gitu ya. Nah, ini dikasih tahu kita bisa membuat Scratch untuk kejar-kejaran.
Ini ya, tahap-tahapnya seperti itu. Nanti bisa lihat, digedein juga bisa, dipercepat, di pause juga bisa. Tapi ini bukan tutorial utamanya, jadi nggak apa-apa, ke-skip juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu klik anak panah putih atau green arrow nyebutnya, klik the green arrow di sini. Kita ikuti sama persis. Oke, sekarang kalau misalnya membuat pertama project scratch itu adalah ada si kucing, tapi kita kan mau gurita, jadi kucingnya dihapus. Kemudian ikuti ini adalah add backdrop. Kita tambahkan backdrop underwater, bisa pilih yang ini atau yang satunya boleh. Lalu klik lagi add sprite. Nah, sprite-nya kita pilih octopus atau gurita. Nah, ini octopus atau gurita. Biarkan anak-anak memilih mau yang mana bentuknya. Mau yang seperti bajak laut ini juga boleh, atau yang biasa juga boleh. Kita coba yang bajak laut supaya lucu ya. Kemudian kembali ke kode. Lihat lagi anak panahnya. Nah, ikuti semua persis kodenya. Kalau belum kenal sama sekali, lihat saja bentuknya dan warnanya. Nah, ini when right arrow key press. Tapi di sini kok tidak ada, hanya when space key press. Nah, itu bisa digunakan. Space ini bisa diganti menjadi right arrow. Jadi diklik saja, ada segitiga putih. Nah, ini diklik right arrow. Change X by 10 itu bergerak ke kanan. Sumbu X positif ke kanan. Change bergerak, berubah, jadi bergerak ke kanan. Jadi setiap menekan anak panah kanan pakai keyboard ya, bukan pakai mouse, maka dia bergerak ke kanan. Nah, sebaliknya when left arrow change X by 10. Kita bisa langsung duplicate, kemudian right arrow diganti left arrow, dan angka 10 diganti negatif. Jadi kanan kiri itu berbeda angkanya, tapi kodenya sama. Kita buktikan dulu dengan anak panah di keyboard, laptop atau komputer masing-masing. Nah, kalau sudah benar, kita lanjutkan tutorialnya ya. Klik lagi. Sekarang kita membuat kode up arrow, down arrow. Ingat, change-nya bukan X, tapi change Y. Jadi kita nggak bisa duplicate lagi, gini nggak boleh, karena berbeda. Kita pakai lagi when space ini, up arrow. Kemudian motion, kita pilih change Y by 10. Ke atas itu angkanya 10, baru ini kita duplicate. Down arrow, angkanya ganti negatif 10. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri, ke atas, ke bawah. Saya kasih komen dulu ya. Kanan, ini ke kiri, ini ke atas, dan ini ke bawah. Ini memberi komen. Ya, jadi kode lengkapnya supaya gurita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah adalah ini. Kita buktikan dulu. Jadi setiap selesai ngoding dibuktikan dulu ya. Kanan, atas, bawah, oke benar. Kanan sudah benar, kiri sudah benar. Jika ada anak yang keliru, amati apakah Y dan X-nya benar dan angkanya negatif atau positifnya benar. Juga ini
when up arrow, down arrow, left arrow, right arrow-nya benar apa enggak. Nah, itu belajar coding bisa belajar ketelitian anak-anak ya. Rupanya pembahasan coding dan kecerdasan artifisial di fase C ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.